Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan bahagia serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan berbagi informasi berkenaan bagaimana cara unggah dokumen RPL PBG di Google Drive terlebih dahulu dan kemudian nanti baru diunggah di aplikasi lapor diri. Mohon disimak dengan baik-baik video ini Bapak Ibu agar nanti tidak terjadi kesalahan ketika unggah dokumen di aplikasi lapor diri. Langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu boleh masuk ke emailnya, di email seperti biasa. Kemudian nanti setelah masuk email, ini berbagai cara ya Bapak Ibu, ini saya menggunakan cara yang kemudian menurut saya ini adalah cara yang paling mudah agar Bapak Ibu bisa mengikutinya. Yaitu pertama, masuk dulu ke email seperti yang biasanya. Kemudian setelah itu, klik di bagian kanan dekat foto itu ada titik-titik. Kalau tidak salah titiknya totalnya 9. Nanti kalau Bapak Ibu melihatnya di sebelah foto. Kemudian nanti setelah muncul banyak tools, maka pilih di drive begitu, klik drive-nya. Setelah klik drive-nya, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan nampil seperti ini. Di bagian atas nanti ada inbox dan my drive. My drive-nya sudah terbuka. Kemudian di sebelah kiri Bapak Ibu nanti ada tanda tambah, kemudian ada tulisan new. Artinya Bapak Ibu bisa menambahkan untuk membuat folder baru. Bisa diklik di situ. Nanti setelah di bagian new itu diklik, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, ada pilihannya. Mulai dari new folder, kemudian file upload, folder upload, kemudian ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Fit, Google Form, dan masih ada more. Itu ada beberapa hal yang kemudian bisa dilihat Bapak Ibu. Untuk membuat rumahnya dulu atau foldernya dulu, berarti kita pilih yang new folder ya Bapak Ibu. New folder, kemudian diklik. Setelah itu Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. New folder. Jadi Bapak Ibu bisa unggah, bisa ubah di tulisan di dalam kotak itu. Nanti di situ ada tulisan awal dan kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa mengunggahnya. Misalnya RPL PPG Batch 4 tahun 2025. Setelah itu Bapak Ibu pilih di situ di bawahnya ada cancel dan create. Bapak Ibu bisa klik create. Nah, nanti akan muncul tampilan dan kemudian silahkan dibuat Bapak Ibu folder-folder selanjutnya di dalam folder RPL PBG Batch 4 tadi. Jadi bisa dibuat 1 SK mengajar, 2 perangkat pembelajaran, 3 peningkatan kompetensi yang di dalamnya ada sertifikat, nanti Bapak Ibu bisa buat. Kemudian 4 administrasi pembelajaran, kemudian 5 inovasi pembelajaran. Untuk melihat isinya seperti apa susunannya itu sudah pernah saya contohkan ya Bapak Ibu di video cara menyusun RPL. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di sana bagaimana cara menyusunnya. Di sini saya contohkan satu saja yaitu SK mengajar dan hanya 1 tahun misalnya seperti ini. Ini yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Rumahnya di di folder-folder di laptop begitu, tidak di Google tapi di laptop terlebih dahulu. Ini sudah saya buat berurutan Bapak Ibu agar lebih mudah. SK mengajar 2019-2020, kemudian SK mengajar 2020-2021 seterusnya sampai kemudian SK mengajar 2024-2025. Karena ini yang dimintakan maksimal 6 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuat serapi mungkin dan semudah mungkin untuk bisa memberikan pelayanan atau memberikan kemudahan bagi penilaian nanti untuk tidak ribet mencari-cari gitu. Kalau sudah rapi seperti ini, maka akan mudah untuk penilai melihat bahwa susunannya sudah rapi, tinggal nanti diklik sesuai atau tidak isinya gitu. Jika sudah seperti ini, kemudian kita dorong. Nah, ini folder-folder ini kita dorong, kita drag, kita masukkan ke dalam My Drive yang sudah kita buat tadi di SK mengajar bagian pertama. Nah, setelah kita drag di sini di bagian SK mengajar di Google Drive ini, maka dia akan tampilannya seperti ini. Dia akan ada tanda untuk ngedrop filenya dari folder yang ada di laptop di dokumen atau disimpan di laptop, kemudian kita pindahkan di Google Drive. Jika sudah proses tahap seperti ini, silahkan ditahan dan kemudian bisa dilepas sampai nanti muncul di bagian sebelah kanan. Ini sudah terupload
Tandanya ketika sudah terupload sudah muncul di sana SK Mengajar 2019 dan seterusnya sudah muncul Bapak Ibu. Jadi pastikan sudah seperti ini dan nanti silahkan diisi masing-masing SK-nya. Kita contohkan misalnya kita ingin berbagi, ini sudah diisi Bapak Ibu, kita langsung berbagi. Misalnya untuk SK Mengajar ini kita ingin berbagi dan kemudian maksudnya dibagikan atau di-share untuk bisa ditautkan di di lapor diri. Ya, setelah diklik di sebelah kanan SK Mengajar ada segitiga kecil ini, kemudian pilih share. Setelah share nanti ada klik share lagi, muncul share, kan ada copy link. Jangan langsung di copy link ya Bapak Ibu, karena kalau langsung di copy link nanti tidak bisa dibuka foldernya, begitu. Dokumennya tidak bisa dibuka, nanti aksesnya dibatasi. Setelah share, pilih share, jangan copy link, maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu. Nah, di sini pilihannya masih restricted. Artinya kalau restricted itu dibatasi. Jadi hanya Bapak Ibu yang bisa mengakses begitu. Orang lain tidak bisa mengakses. Maka perlu diubah, tidak restricted lagi di general aksesnya, tapi diubah menjadi anyone with the link. Artinya semua orang bisa mengakses ini begitu. Artinya ketika semua orang punya linknya maka dia akan dapat membukanya. Pastikan di sini viewer saja, tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak perlu diubah menjadi editor. Setelah itu Bapak Ibu tampilannya maka akan seperti ini. Jadi di general access sudah anyone with the link. Kemudian nanti bisa di copy linknya. Pastikan ini juga bisa kemudian dibuka begitu dan kemudian pilih done begitu. Artinya sudah selesai. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kondisinya seperti ini di done, ditutup, maka selanjutnya Bapak Ibu kopikan linknya tadi di format yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya format untuk lembar untuk pengumpulan bagian SK Mengajar itu ada nama lengkap Bapak Ibu siapa, kemudian PEK ID, kemudian bidang studinya apa, LPTK-nya tentunya di UIN Juresio Lampung bagi Bapak Ibu yang ditempatkan di LPTK UIN Juresio Lampung. Nanti baru satu SK Mengajar dan linknya ditautkan dari Google Drive tadi. Nah, setelah seperti ini masih dalam bentuk Word Bapak Ibu, nanti ya ini bentuk dalam bentuk PDF-nya Bapak Ibu sudah bisa dilihat ciri-ciri khasnya kalau sudah dalam bentuk PDF. Oke, pastikan PDF-nya tersimpan di folder yang mudah dicari. Setelah itu kita buka aplikasinya, aplikasi untuk lapor dirinya seperti ini. Jadi untuk di UIN Juresio Lampung masih menggunakan nama IAIN Metro, tapi tidak jadi persoalan karena kita masih proses untuk membuat yang lain-lainnya berubah begitu. Nah, ini di username untuk batch 4 ini khusus menggunakan PEK ID, kemudian di password juga menggunakan PEK ID. Setelah itu klik login Bapak Ibu, itu akan bisa masuk dan kemudian silahkan diisi untuk lapor dirinya terlebih dahulu karena di sebelah kanan itu ada beranda, ada akun, ada profil, ada dokumen persyaratan dan dokumen RPL begitu. Jadi silahkan diisi terlebih dahulu akun, profil, dokumen persyaratan seperti tutorial yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, di sini kita fokus di dokumen RPL, nanti silahkan disesuaikan tadi yang sudah disusun masing-masing, yang sudah rapi diunggah di Google Drive, nanti diunggah di browse ini Bapak Ibu. Terusnya sampai kemudian diunggah di masing-masing, disesuaikan, jangan sampai tertukar. Hati-hati kalau tertukar Bapak Ibu. Jadi yang diunggah adalah filenya tadi yang di dalamnya ada linknya ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu pastikan nanti diupload, baru nanti muncul berubah menjadi preview. Jadi mohon tidak satu kemudian diupload, satu diupload, maka tidak akan terjadi perubahan. Maka semuanya dulu diunggah dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu, nanti baru kemudian akan muncul, pastikan di sebelah kanan muncul previewnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Mohon dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan karena waktu kita sangat terbatas sampai tanggal 27. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya, sehat, semangat, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.